Tersangka FPH pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di tempatnya bekerja di gerai Grapari Telkomsel di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Penangkapan karyawan bagian customer service ini dilakukan petugas setelah menerima laporan dari pihak PT Telkomsel. Kasubdit 1 Dittipid Cyber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Huta Gaul menjelaskan pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FPH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data-data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891. Oleh pemilik akun Opposite, data-data tersebut kemudian diketik ulang lalu disebar ke media sosial. Menurut Reinhard, motif tersangka adalah karena tidak menyukai sosok Denny Siregar dan pernah menjadi korban bully para pendukung Denny Siregar. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan akan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Penyidik hingga kini masih mencari keberadaan pemilik akun Twitter Opposite 6891 yang menyebarkan data Denny Siregar ke media sosial. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita apresiasi aparat kepolisian bertindak cepat untuk kebocoran data pribadi milik penggiat media sosial Denny Siregar. Dilaporkan 8 Juli, 10 Juli akhirnya pelaku ditangkap. Tapi ada saja memang kritik yang bermunculan. Mengapa begitu cepat? Hanya beberapa hari sudah ditangkap. Mengingat banyak sekali kasus-kasus kebocoran data pribadi belum menemukan titik terang sampai hari ini, pemirsa. Itu akan saya bahas di malam hari. Benarkah ada tebang pilih atau juga tidak? Prof. Henry Subiakto merupakan Guru Besar Komunikasi UNER. Prof. Henry, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Caca. Prof, ini di tengah apresiasi untuk aparat kepolisian bisa bertindak cepat untuk menangkap pelaku pembobol data Bang Denny Siregar. Tapi Babe Haikal juga mengatakan di sini masih banyak kasus kebocoran data tapi tidak ditindak, belum dapatlah tersangkanya. Sebenarnya untuk mencari pelaku pembobol data pribadi ini kan memang bukan hal yang gampang. Prof, bagaimana melihatnya? Iya, pertama saya setuju bahwa ini memang harus diapresiasi karena membobol data pelanggan ataupun data publik. Kita tahu bahwa Telkomsel itu kan pelanggannya sampai hampir lebih dari 160 juta. Artinya ini publik yang sangat luas. Kalau mereka merasa tidak aman, data-data pribadinya ketika dititipkan di Telkomsel, apalagi tahun 2017 itu kan ada kewajiban bahwa setiap pengguna telepon harus menyerahkan daftar ulang dengan NIK dan KK, kan begitu kan? Itu kan berarti kan menyerahkan data-datanya kepada baik itu kepada Telkom atau operator-operator seluler maupun juga yang terkait dengan itu, ada Kominfo, ada dinas Dirjen Kependudukan, Dukcapil di situ. Nah, ini berarti apa? Publik itu memang punya relasi atau punya kaitan dengan sini. Ini kepentingan publik sekitar 160 juta lebih. Jadi bukan kepentingan satu orang yang kebetulan terkena kasusnya, misalnya Saudara Denny gitu ya. Bukan itu, tetapi adalah semua, termasuk saya pun pemilik nomor telepon seluler dari Telkomsel itu juga merasa, wah jangan-jangan juga data-data saya juga bisa diakses orang kalau misalnya ada orang yang tidak suka terhadap saya. Jadi ini persoalan luas, bukan hanya persoalan 1-2 orang, tapi ini adalah persoalan publik yang luas dan terkait dengan keamanan data pribadi. Dan itu memang dalam Undang-Undang ITE memang ada larangan sangat tegas di pasal 30 melakukan akses secara ilegal pada sistem informasi elektronik milik orang lain, apakah itu milik perusahaan atau itu milik bukan milik pribadi begitu, itu adalah ilegal dan itu ada sanksi pidananya. Jadi ini memang sudah merupakan sebuah aturan hukum yang saya apresiasi ketika pihak kepolisian atau penegak hukum itu melakukan tindakan yang cepat dan langsung bisa diketahui pelaku-pelakunya, bahkan
Kalau perlu, kalau memang itu ada rentetannya ya bisa dibongkar sekalian semua. Oke, tapi Prof, mungkin saya nanti sesaat lagi akan bertanya, kalaulah sudut pandang kita di sini adalah dampak dari masa yang begitu banyak karena Telkomsel begitu banyak pelanggan, bagaimana dengan kasus Tokopedia, 90 juta data pengguna juga bobol sampai sekarang belum ada pelakunya atau juga tersangkanya? Apakah juga sosok figur dari Bang Denny Siregar ini juga menjadi acuan sampai sebagaimana serius aparat kepolisian menindaknya? Sesaat lagi, Prof, dijawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Akses tanpa hak dari salah seorang karyawan outsourcing di Grapari Rokot. Untuk itu pada tanggal 8 kami buat laporan ke Direktur Cyber Mabes Polri untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang kedua, tentunya kami melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Oke, sebelum saya ke Pak Awi, saya kembali bertanya kepada Prof. Henry. Prof. Henry, kalau mengingat dampaknya bukan hanya kasus Telkomsel yang berdampak kepada masa yang besar, tapi untuk kasus Tokopedia ini kan juga korbannya 91 juta. Tapi sampai sekarang belum ada tersangka ini. Bagaimana kemudian Prof melihatnya? Ya, saya setuju bahwa memang ada hal yang sama antara Tokopedia dengan Telkomsel. Sama-sama memiliki dampak yang besar. Baik itu terutama pada para penggunanya maupun juga masyarakat yang luas ya, karena terkait, kalau Tokopedia kan terkait dengan ekonomi digital dan sebagainya. Tapi ada perbedaannya, yaitu perbedaannya adalah bahwa pertama untuk Telkomsel kan tadi langsung ada dari pihak Telkomsel itu melaporkan kepada pihak berwajib. Kenapa demikian? Memang karena sudah muncul di publik tentang ada orang yang atau akun yang bertanggung jawab atau boleh dikatakan melakukan penyebaran data pribadi tadi, data informasi itu yang menyebabkan berbeda. Sementara di Tokopedia belum jelas siapa yang terlibat, itu belum jelas, belum ada yang kelihatan, sehingga ketika dilaporkan oleh pihak Telkomsel, kepolisian lebih memiliki jejak yang lebih jelas, minimal ada orang yang menyebarkan atau akun yang menyebarkan. Nah ini Tokopedia kan agak berbeda, dan Tokopedia memiliki mekanisme untuk memperbaiki keamanan sendiri, yang itu yang pernah saya baca dan pernah saya dengar dari CEO Tokopedia. Baik. Nah Pak Awi, supaya publik tidak bertanya-tanya kenapa untuk kasus yang sama besarnya kemudian polisi tidak berhari-hari atau mungkin dalam hitungan hari bisa ketemu pelakunya, tapi untuk Bang Denny Siregar seorang berapa hari nih? Pak Awi, bagaimana kemudian melihatnya? Tadi kami sampaikan insya Allah kita akan komitmen itu bahwasanya kita tidak akan tebang pilih. Sebagai gambaran saja ya, kita juga menangani terkait dengan kasus Tokopedia kan. Ada 91 juta pelanggan di sana, data yang perlu dilindungi juga. Terus terkait dengan sama kasus illegal access ini, kenapa kok tidak cepat? Karena kita bisa bayangkan di sana terjadi anomali IP address sekian juta pelanggan itu yang perlu kita harus audit. Jadi kan bukan pekerjaan yang mudah. Jadi kita perlu waktu untuk mengaudit. Tentunya kita juga perlu bantuan dari pihak internal selama ini, karena memang beliau yang punya sistem itu, dan ini yang kita juga kerjakan, sehingga tidak ada kita istilahnya tebang pilih. Oke, tapi memang kasus ini tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan pemirsa. Ini memang sampai saat ini juga Anda lah yang kemudian bagaimana memaknai dari kasus ini. Karena B ini jadi semakin kemana-mana ya. Ketika data tersebut diumbar di akun Opposite, tapi Babe pasti tahu bahwa nama Babe juga disangkut pautkan. Ini bagaimana jawabannya? Jadi gini, saya dianggap oleh netizen sebagai orang yang mendanai Opposite. Betul? Saya keberatan.
Terus salah satu akun melaporkan, ini loh ada transferan. Gila, kok bisa tahu? Pak, itu gimana ceritanya? Orang bisa tahu saya mentransfer kepada seseorang. Sekalian aja dibeberin semua orang yang saya transfer. Nanti ketahuan siapa saja. Ya, banyak itu membantu. Terus kalau saya dianggap mendanai, terus berapa ratus juta mendanainya? Berapa ratus? Ini ada orang mengeluh kekurangan uang, terus dari sisi sosial, dan itu kasusnya udah lama gitu, kasusnya udah lama. Kita ya sosial, oke lah kita bantu, dan bukan cuma itu, banyak sekali. Ya kalau orang menganggap babe sosial, orang ya alhamdulillah seperti itu gitu. Nah hari ini pagi sekarang nih sebelum saya kesini, ada satu orang datang ke rumah, Pak, ini Pak, keluarga saya minta begini, gini. Yuk saya sampaikan. Ya. Kalau itu dianggap sebuah kesalahan, justru saya keberatan. Saya keberatan kalau itu dianggap sebuah kesalahan. Tapi berarti tidak benar? Oh, saya transfer kemana-mana banyak, gitu loh. Tapi bukan orang di belakang opposite, akun opposite? Saya belum tahu. Oke. Ini akan diusut juga tidak sih Pak Awi? Oh iya jelas. Iya. Diusut itu pasti karena data-data yang nge-share kan termasuk. Ya, tapi memang kasus doxing atau juga bocoran data pribadi atau pembobolan data pribadi ini memang kemudian banyak sekali disangkut pautkan dengan semacam balas dendam lewat media sosial pemirsa. Nanti saya akan bertanya kepada Prof. Henry, benar tidak saling membocorkan data ini juga menjadi cara untuk balas dendam di era digital seperti ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, kasus doxing atau membocorkan data pribadi ke publik atau juga media sosial kan bukan hal yang baru. Tapi benar bahwa ini memang kerap terjadi, apalagi di era modern ketika kita mau balas dendam, kita marah kepada seseorang, bocorkan saja datanya ke publik. Bagaimana, Prof? Ya, ini memang merupakan fenomena yang sekarang terjadi. Sebenarnya tidak hanya doxing, tapi sebenarnya adalah perang komunikasi juga. Jadi pasca Pilpres, ya Pilpres 2014-2019, nampaknya memang ada dua kekuatan atau beberapa polarisasi yang ada di publik itu muncul di media sosial dan mereka itu intensif sekali melakukan semacam perang komunikasi, perang tweet dan sebagainya. Nah, salah satu cara perang itu salah satunya adalah pihak lawan itu dibongkar identitas pribadinya, doxing tadi. Sebenarnya kalau hanya sekedar perang opini, berpendapat, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi kalau sudah pakai doxing, kemudian melakukan illegal access ke milik sistem elektronik orang lain atau perusahaan, ini pelanggaran hukum. Makanya saya selalu mengingatkan ke banyak pihak, itu ya, silahkan berbeda pendapat, punya perasaan yang marah, itu hal yang manusiawi. Tetapi jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang sampai melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum ya nanti ketemunya sama teman-teman kepolisian, Pak Awi dan teman-teman gitu kan. Ini problema yang sekarang muncul seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Tentunya kita bersabar, tim masih bekerja. Oke, nah di sini Babe supaya clear dan jelas ini, karena kan kalau misalnya dilihat-lihat runutan kasus Bang Denny Siregar sebelumnya itu pernah memosting mengenai santri ini juga, kemudian terjadilah kasus kebocoran data dari Bang Denny Siregar. Sekarang pelurunya mengarah ke Babe ini, bagaimana klarifikasi sekali lagi nih Bang Babe? Apa yang perlu diklarifikasikan? Oke, saya bilang begini, kalau umpamanya saya membantu seorang, dalam hal ini misalnya opposite, kasus ini sudah sekarang saya bantu sekarang atau sebelumnya? Apakah dia ini orang buron atau bukan? Apakah dia terlibat dalam satu kasus sehingga polisi mencarinya atau bukan? Kalau dia terlibat dalam sebuah kasus dan saya bantu, celaka saya. Saya membantu kejahatan. Tapi selama ini dia ini belum pernah ada kasus yang diangkat ke publik bahwa dia kejahatan. Maka boleh-boleh doang. Boleh-boleh kita ngebantu orang siapapun. Nah, masalahnya ini kalau dia sekarang nih dia jadi tersangka, polisi mengumumkan bahwa dia ini melakukan kejahatan, dia ini merubah. Kalau sekarang ini kita bantu, nah itu berbahaya. Tapi kenal nggak sih Babe? Saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah berjumpa. Tapi kalau umpamanya akun opposite itu punya rekening dan kemudian saya transfer dituduh, itu kita mesti buktikan dulu. Tapi jadi masalahnya bukan begitu. Masalahnya adalah dia ini penjahat atau bukan? Kita bantu dia ini dalam rangka melakukan kejahatan atau bukan?
gitu. Dia udah pernah berstatus penjahat yang dicari atau bukan? Kalau dia penjahat dan dicari, lalu kita bantu, wah itu namanya kita jahat. Tetapi apapun itu, selalu saya berpendapat, percayakan kepada polisi dan harus dipantau juga, dipantau keprofesionalan polisi, kemodernan polisi dan keterdepannya sesuai dengan motonya promoter, begitu. Dipantau aja, dipantau. Betul-betul terpercaya nggak, betul-betul modern nggak, betul-betul profesional nggak, betul-betul proporsional nggak, apa mentang-mentang Pak Deninya ini orang yang buzzer ya, bukan oke, kalau beliau keberatan dibilang buzzer, orang yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi, sementara yang lain tidak, atau saya dianggap yang tidak mendukung pada waktu itu, akhirnya jadi tebang pilih. Nah itu biar publik yang menilai. Oke, mungkin terakhir kepada Prof. Henry. Prof. Henry, kalau misalnya melihat kasus ini sebenarnya sesimpel itukah kemudian ada seorang karyawan outsourcing kemudian sampai harus membuka data penggiat media sosial Denny Siregar ke publik tanpa kemudian ada embel-embel kasus di belakangnya lebih besar? Bagaimana, Prof? Ya, ini kan sebenarnya kalau pidana cyber atau tindakan kejahatan cyber itu kan selalu ada jejak digitalnya. Jadi lognya ada, siapa yang buka dan sebagainya ada. Bahkan di era digital ini semua perilaku kita kan sebenarnya punya jejak kan. Termasuk tadi Babe tadi pernah transfer ke siapa, itu pasti ada jejaknya. Itu polisi mudah sekali. Kalau polisi, penegak hukum itu punya hak, punya otoritas untuk membuka semua informasi elektronik, termasuk untuk melakukan intercept, termasuk membuka informasi yang tersembunyi, itu boleh. Mereka memang penegak hukum oleh Undang-Undang ITE diberikan haknya untuk melakukan intercept dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan lalu di era digital ini sebenarnya semua perilaku kejahatan itu mudah sekali terbongkar. Sepanjang ada awal jejak-jejak awal, ada bukti-bukti awal. Nah ini yang seringkali terjadi. Nah oleh karenanya saya selalu mengingatkan bahwa ini bukan persoalan perbedaan pendapat atau terkait dengan persoalan politik. Tapi yang menjadi masalah adalah ada persoalan hukum, ada pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana yang pelanggaran hukumnya itu berimbas kepada publik tadi. Berimbas kepada publik yang jumlahnya jutaan. 160 juta pelanggan Telkomsel. Kok saya transfer orang, jumlahnya berapa, kepada siapa, kok juga diketahui publik ya? Tapi bisa karena ini menyangkut Babe, bisa dong kerjasama dengan polisi supaya bisa diungkap kasus ini lebih lanjut ya Babe? Dari awal saya disampaikan kepada polisi, yuk kita selesaikan, saya dengan terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Oke, tapi kalau tidak suka dengan seseorang bukan berarti kemudian membantu untuk membocorkan data, tidak begitu Babe ya? Tidak akan, kita tahu hukum. Dan kapan kapan kejadiannya diurutkan saja. Polisi kan profesional. Oke. Kapan urutannya? Babe terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih Pak Awi, bahkan juga terima kasih Prof. Henry.